Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ii, guru SD. Saya selalu menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian cintai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 3. Muatannya yaitu tetap IPA tentang usaha pelestarian lingkungan, ini khususnya air bersih. Mengapa kita belajar ini? Supaya kalian itu bisa melestarikan air bersih dan juga bisa menghemat air bersih dengan benar. Oke, langsung saja ya. Nah, ini adalah air. Nah, setiap aktivitas manusia itu banyak yang menggunakan air, yaitu seperti untuk makan, untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan sebagainya. Nah, air yang kita gunakan itu hendaknya air yang bersih. Nah, air yang bersih itu air yang bagaimana? Nah, ada syarat-syaratnya air yang bersih. Syarat secara fisika. Nah, ini syarat secara fisika. Air bersih itu adalah air yang tidak berasa. Tidak berasa loh ya. Tidak berbau. Tidak mempunyai endapan. Dan tidak berwarna. Nah, jadi air ini memang benar. Ini sampai kelihatan ya karena airnya bersih. Lain kalau airnya keruh, mungkin batu yang di bawah ini tidak kelihatan. Nah, ini syarat fisika. Kemudian ada lagi yaitu secara atau syaratnya secara kimia. Syarat kimia air bersih memiliki tingkat keasaman yang normal. Kemudian air tidak mengandung bahan kimia atau zat beracun. Karena kalau mengandung zat beracun, kita minum ya memakai air kemudian mengandung zat beracun, ya mungkin kita akan ikut keracunan, berbahaya kan. Makanya air yang kita konsumsi harus benar-benar bersih. Kemudian syarat yang secara biologi tidak mengandung bakteri patogen. Apa itu patogen? Yaitu bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, itu syarat-syarat air yang bersih. Tadi ya ada 3, syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Nah, hendaknya kita mengkonsumsi air yang seperti ada syarat-syaratnya tadi, yaitu air yang bersih. Tadi itu adalah air yang bersih, sekarang ada loh air yang kotor atau sudah tercemar ya. Ini adalah faktor yang mencemari air. 1 yaitu limbah cair industri. Jadi limbah cair dari pabrik ya. Ini gambarnya. Coba kalian lihat ya. Betapa mengeringnya kalau air yang jernih tadi, yang bersih tadi berubah seperti ini. Ini limbah pabrik yang berwarna hitam. Kemudian ini limbah cair yang berwarna coklat. Ini akan mempengaruhi air. Nah, ini berwarna merah, ini berwarna biru. Nah, tadi syarat air yang harus kita konsumsi itu adalah yang tidak berwarna. Kalau ini berwarna, jelas bahaya bagi tubuh kita. Nah, ini ada dampaknya seperti ini. Karena ini zat ini mengandung zat kimia atau zat beracun dari pabrik, ini dampaknya akan besar sekali terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, ini dampaknya. Kalau di sungai, kalau tadi itu dibuang ke sungai, nah ini sungainya, ikannya akan mati semuanya. Kalau tadi pencemaran tadi yang berwarna merah atau biru itu sampai mengalir ke laut, ikan di laut akan juga mati. Nah, ini akan merusak ekosistem. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya
limbah pabrik itu tidak berbahaya. Nah, itu caranya limbah pabrik itu harus diolah dulu sampai membuat kehidupan lainnya itu tidak akan mati. Jadi limbah pabrik itu bisa diolah sehingga menjadi tidak berbahaya atau tidak beracun. Nah, jadi yang pertama yang mencemari lingkungan, mencemari air tadi apa? Yaitu limbah pabrik. Nah, sekarang yang kedua yang mencemari air, yaitu membuang sampah kemasan makanan dan minuman. Nah, ini ke dalam sungai, ke dalam laut. Nah, ini juga akan berbahaya bagi kehidupan manusia. Ini airnya sudah tidak bisa dipakai. Ya, dampaknya apa kalau seperti ini? Nah, ini akan berdampak kalau misalkan ada hujan, ini tidak bisa mengalir, akan terjadi banjir. Itu dampaknya. Ya, berdampak pada kehidupan manusia. Kemudian kalau yang mau lewat sini ya, lewat di jalan ini akan merasa berbau karena sampah yang menumpuk. Yang ketiga dampaknya itu menjadi sarang penyakit. Akan banyak penyakit karena di air yang mengenang. Kita lanjut. Ya, yang ketiga, yaitu yang mencemari air yang ketiga. Sisa deterjen. Kalau sisa deterjen ini dibuang ke sungai, dampaknya ikan-ikan di sungai akan mati. Yang keempat yaitu pestisida. Penggunaan pestisida atau obat-obatan untuk pertanian yang berlebihan ini juga akan berpengaruh, akan berdampak pada tanah yang tidak subur. Nah, kalau tanahnya menjadi tidak subur, Pak Tani menanam tumbuhannya akan layu, akan merasa terganggu. Kalau tumbuhannya layu dan terganggu, pasti Pak Tani akan gagal panen. Maka dari itu kalau menggunakan pestisida harus secukupnya. Nah, kalau misalkan ini di dekat sungai ya, airnya kena hujan mengalir ke sungai, ikannya juga akan mati. Nah, air sungai tadi dibawa ke laut, ikan yang di laut juga akan mati. Nah, sekarang tugas kita bagaimana cara kita mengurangi krisis air ya, bersama-sama supaya air bersih itu tetap terjaga dan tidak tercemar. Nah, menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sudah saya jelaskan untuk menghemat air, mematikan keran kalau sudah selesai memakainya. Kemarin kan seperti itu ya. Nah, ini upaya mengurangi krisis air. 1. Menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menggalakkan penanaman pohon. Nah, beberapa tahun yang lalu di Kota Batu itu menggalakkan menanam 1 juta pohon. Nah, itu kegiatan yang sangat bagus karena akan menyediakan air jangka panjang ya. Menggalakkan penanaman pohon. Yang ketiga, membuang lubang resapan air atau biopori. Nah, ini contohnya biar kalian tahu. Oh, nanti ya contohnya ya. Nah, ini membuat lubang resapan air atau biopori. Yang keempat, membangun penampungan air. Yang kelima, menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Nah, ini lubang biopori. Ini ada di depan kelas kita itu ya. Pak Diro yang membuat ini. Lubang biopori untuk peresapan air. Sudah, kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas kalian yaitu membuat buklet tentang cara memelihara ketersediaan air bersih. Bahannya 2 lembar kertas A4 yang berwarna putih ya, kemudian kertas warna 1 saja, stapler atau staples, alat tulis, dan pewarna. Caranya, nah, kalian ambil 2 kertas
A4 kemudian dilipat menjadi 2 bagian yang sama, kemudian dipotong tengahnya. Nah, kalau 2 kemudian sudah dipotong kan akan menjadi 4. Nah, kalau sudah, ambil 1, lipatlah kertas yang sudah dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Jadi sampai ambil 1, kemudian dilipat lagi di bagian yang sama ya, melipatnya sama pokoknya. Kemudian sampai 4. Sudah selesai. Kemudian ambil kertas warna juga, dilipat yang sama. Ya, jika ukurannya nggak sama, disamakan dulu seperti yang putih. Kemudian disusun menjadi sebuah buku, tetapi yang berwarna ada di depan sendiri. Nah, kemudian direkatkan dengan staples atau stapler ya. Kalau sudah, kalian tulis judul pada kertas berwarna di bagian depan tadi ya, ditulis judulnya. Kemudian yang putih kalian kan dibuka yang putih itu baru sampean isi cara memelihara ketersediaan air bersih itu apa saja, kan banyak sekali. Selamat mencoba membuat buklet hiasan. Ini saya ya. Jadi ambil 2 kertas, kemudian dilipat, dipotong, kan menjadi 4. Saya ambil kertas warnanya berwarna pink soft ya. Kemudian dilipat seperti ini, kemudian disusun menjadi sebuah buku. Kalau cara merekatkan atau menstaples seperti ini. Nah, ini jadi sudah bukunya. Nah, yang nomor 5 ini, di depan ini sampai tulis judulnya apa tadi? Cara menjaga ketersediaan air bersih, ini kan judulnya. Nah, kemudian sampai dibuka seperti ini. Yang putih ini baru sampai tulis 1, ditulis apa, dibalik lagi 2, ditulis apa, 3 apa, 4 apa, sampai habis boleh. Kemudian ini masing-masing kertas ini boleh kok dihias supaya kelihatan indah. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang muatan IPA, cara melestarikan air bersih. Salah ucap dan salah tulis, Bu minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.